Kenapa santet itu bisa terjadi sih? Iya. First impressions. Ini nggak pernah ditanya nih. Ini nggak pernah ditanya nih. Jadi sampai sekarang masih kebawa. Ikutan kena juga mental. Ikutan kena mental, sumpah. Hai, saya Federica Kal berperan sebagai Maya. Halo, saya Fahad Haidra berperan sebagai Andi. Dan kita dari film Racun Sangga. Kalau saya sendiri sih ketika sudah tahu rumah produksinya siapa, filmnya diangkat dari kisah nyata dan baca naskahnya langsung say yes sih. Iya. Apalagi pas udah baca naskahnya juga Iya. karena menarik banget, terus juga Iya. berbeda banget ceritanya. Apalagi diangkat dari kisah nyata, terus juga santet Kalimantan. Jadi kayak oke. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang baru menikah dan mereka menikah dengan cara ta'aruf. Setelah itu di awal pernikahan mereka harus didapatkan oleh ujian yang lumayan berat, yaitu terkena santet tadi, santet racun sangga. Dan tadi apa lagi? Karakter masing-masing yang Karakter yang aku suka dari Andi di film ini, karakter dia yang sangat dinamis, jadi lumayan jadi satu tantangan baru juga buat aku untuk memerankan suatu karakter. Kalau misalkan penasaran mau lihat Andi seperti apa, nonton Racun Sangga tanggal 12 Desember. Kalau dari Maya yang saya suka, dia sangat kuat mentalnya dan tidak pernah mengeluh. Wah, yang bikin berbeda ini fokusnya lebih ke psikologi manusia, bukan horor yang biasa kita nonton. Iya. Bukan horor yang banyak jump scare menakut-nakuti dengan hantu-hantu. Iya, dan ini bisa dibilang genre baru untuk horor di Indonesia. Dari semua aspek dan elemen dari film ini, dari musiknya yang berbeda, sinematografi, dan fokusnya terhadap psikologi manusia dan tidak terlalu fokus tentang yang tadi Fahad bilang jump scare, hantu-hantuan, tapi emang nyata dan real dan sama seperti dokumenter. Ya. First impressions. Ini nggak pernah ditanya nih. Ini nggak pernah ditanya nih. ya? Apa ya first impressions ya? Oh, first impressions aku Fahad itu agak pendiam. Ya sama nggak sih? Iya, Kamu kita juga diem. dua-duanya pendiam sih. Iya. Jadi sama-sama. Iya, iya. Butuh waktu untuk ini ya. Iya lumayan untuk yang benar-benar ngobrol Iya, gitu. bener-bener ngobrol. bangun Soalnya chemistry. jujur aku tuh orangnya nggak bisa ngajak ngobrol. Iya, jadi nggak bisa. harus orang lain yang duluan. Iya, karena kayak awkward gitu, kayak takut Iya. mau ngomong juga takut. Itu sih. Iya. Aku first impression ke Fred juga gitu, kayak Andi ini kayak susah dia diajak ngobrol gitu. Sama-sama. Aku introvert soalnya jadi malu. Karena ini kita jadi pasangan suami istri ya. Jadi untuk cair dan bangun chemistry itu butuh waktu pasti. Makanya kita dikasih acting coach, terus kita setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu dengan waktu reading selama 2 bulan Iya. juga ngebantu banget. Jadi emang butuh waktu untuk bangun chemistry itu. Kita sempat ketemu sama orang aslinya. Terlebih pada saat lagi proses reading itu sama Maya. Iya. Maya yang asli. Dan yang kita obrolin udah pasti tentang bagaimana pengalaman dia pada saat mengalami kejadian-kejadian pada saat terkena santet racun sangga gitu sih. Iya, kalau saya sendiri karena dikasih waktu beberapa hari dengan Maya jadi harus
ini sih menggali informasi tentang treatment dia terhadap suaminya seperti apa, hubungannya, mungkin hal-hal yang tidak ada di naskah, yang kenapa dia melakukan hal-hal yang ada di naskah, apa yang sedang dia pikirin saat itu, semuanya secara detail sudah ditanyakan langsung kepada narasumber karena sutradara kita dan produser kita kepengen benar-benar real. Dan kalau bisa aktornya justru yang menggali informasi lebih supaya kita menemukan sesuatu yang ya emang tidak ada di naskah tapi kita tuh tahu harus melakukan apa pada saat adegan itu. Iya. Aku sama seperti Maya yang asli, sebelum menjalankan proyek ini sama sekali tidak percaya, lebih memikirkan hal-hal yang logis. Iya. Tapi setelah menjalankan proyek ini, emang ada hal yang kita tidak bisa ada, yang tidak ada jawaban logisnya, yang emang how could that happen, kayak apa? Karena pada saat nanya sama korban aslinya juga kita mikir kayak pasti ada jawaban yang logis nih buat ini. Tapi setelah ngobrol kayak enggak ada. Sebenarnya emang gak ada jawaban yang logis, emang gak ada yang masuk akal semua. Gitu. Jadi kayak ya mau percaya nggak percaya tapi ada yang mengalami. Dan dialami juga sampai hari ini mereka masih tetap mengalami itu. Jadi belum yang benar-benar sembuh, tapi cuma mereda doang. Iya. Tetap kambuh, tetap ada kumatnya. Iya. Jadi in a way film ini mengubah cara pandang kalian terhadap si Bisa dibilang. Maksudnya kayak percaya nggak percaya tapi emang terjadinya begitu. Dan mereka pun juga udah melakukan semua hal yang emang menurut akal manusia dan menurut logika tapi emang nggak berhasil. Iya. Berobat secara medis kemanapun udah belasan atau bakalan puluhan kali, tapi emang nggak sembuh sama sekali. Kambuhnya itu jadi sekarang ini memang dari fisik tidak separah pada saat racunnya masih bekerja secara total. Karena mereka terus harus berobat. Iya, karena mereka tetap harus berobat, tetap harus menjalani segala pengobatan itu. Jadi itu yang ngebuat racunnya ini jadi mereda. Tapi di momen-momen tertentu atau entah bagaimana, kadang luka-luka itu masih suka muncul lagi. Iya, mungkin kalau secara luka bisa direndahkan, maksudnya kayak dibikin lebih pulih. Tapi yang saya notice dari korban aslinya adalah mentalnya yang masih belum pulih dan masih belum pulih dan masih membawa trauma itu sampai detik ini. Ya. Dan kalian sangat-sangat bisa merasain itu. Sangat-sangat bisa. Karena kita sudah memerankan karakternya masing-masing. Jadi selama reading dan proses syuting kita udah merasa jadi Andi dan Maya. Jadi ketika bertemu dengan mereka ikut kebawa terharu. Ketika mereka nangis, saya juga ikut flashback ke momen-momen syuting. Karena saya ngerasa emang momen syuting itu saya bukan Federica lagi, saya emang Maya. Ya bikin lelah syuting film horor. Itu sih mentally draining banget sih. Apalagi cerita ini bukan seperti horor-horor lainnya. Bener-bener fokus ke psikis banget. Jadi sampai sekarang masih kebawa. Ikutan kena juga mental. Ikutan kena mental, sumpah. Di film ini beneran ikutan kena mental sih. Iya. Tapi apakah jadi trauma memerankan film horor? Aduh, kalau trauma sih enggak, karena emang passionnya di acting. Tapi kalau disuruh balik lagi jadi Maya akan sangat sulit. Sangat sulit. Ya, kalau disuruh kayak mengulang lagi syuting pada bisa. saat menjadi Andi dan Maya kayaknya Sulit. Susah sih. Susah. Ada. Mana? Buat aku di Balai Adat. Oke. Iya sih. Creepy sih. Creepy banget. Jadi kalau kita kan detail banget kalau produksinya. Sampai kita bikin set. Boleh nggak cerita tentang
Nggak boleh ya? Kalau nggak salah kemarin cerita deh. Hah? Pokoknya ada salah satu set yang benar-benar creepy sekali karena sesuai dengan realnya. Benar-benar copy and paste dan ada sesuatu hal yang terjadi di situ. Ada orang yang ini nari. Ya. Oke. Ada hal mistik ya. Takutnya Iya, spoiler spoiler. sih. Tapi setiap lokasi pasti ada serem-seremnya sih. Apalagi di rumahnya Andi. Rumah ya, Rumah yang menjadi Maya lokasi dan Andi. rumah Andi dan Maya itu juga serem sih. Iya. Atmosfernya berbeda banget di situ. Iya, dan atmosfernya ternyata sama seperti di kehidupan asli Kehidupan Maya asli dan mereka. Jadi kita sempat Andi. ngomong kayak pada saat syuting di lokasi Hawanya syuting, panas. ya hawanya panas, yang di rumah dan lain-lain. Dan mereka juga bilang iya pada saat mereka mengalami racun santet itu, rumah mereka juga suasananya sama kayak yang kita bilang. Iya. Ini kayak Berarti syutingnya di Kalimantan. ada yang di Kalimantan juga. Ada yang di Kalimantan. Kayak itu doang. Iya. Emang selalu itu deh. Scene-nya. Iya. Ini scene berat karena secara teknis itu nggak Berat karena masuk. teknis ya sebenarnya. Ini nggak masuk akal kayak caranya bagaimana gitu. Kayak Gak kebayang. nggak kebayang caranya seperti apa dan bisa dibilang cinema magic ya. Karena bayangin kayak satu shot, satu camera, satu take, scene itu nggak bisa diulang dan ada Mau ngeri. kejutan Iya. yang luar biasa dalam scene itu. Mau ngeriset aja itu pasti bakal lama Iya. banget, makanya kita benar di pressure untuk kayak One ini take. cuma one take. Iya. Terus kita kayak Kalau sampai kita salah berjam-jam untuk riset itu semua. respect dari film ini. Buat aku sih expect sesuatu hal yang baru dari horor. Mungkin kalian sudah sering nonton horor, apalagi horor lagi naik daun banget sekarang. Tapi horor yang ini sangat berbeda. Iya. Jadi semoga kalian suka, penonton pada seneng. Karena kita kasih banyak banget elemen-elemen baru yang bisa membuat definisi kalian tentang horor itu beda. Kalau misalkan mau merasakan pengalaman nonton film horor berbeda, apalagi di Indonesia, Racun Sangga. Yes. Hai, saya Federica Kal sebagai Maya. Saya Fatah Hidra sebagai Andi. Jangan lupa untuk nonton Racun Sangga pada tanggal 12 Desember. di bioskop.